Kalian nyadar nggak sih, sekarang ini kita lagi di era peperangan antar e-commerce. Dan ini semua sebenarnya terjadi cuma gara-gara satu e-commerce yang menang duluan. Nah, bisa dibilang, apa sih? Nah, itu adalah TikTok Shop. Sadar nggak sih lu kayak berapa tahun ke belakang, itu kayaknya peta persaingan e-commerce itu mungkin cuma kayak Shopee versus Tokopedia, berdua di atas gitu kan, Lazada di 3, Bukalapak di 4, dan sebelumnya. Tapi mendadak, itu ada anak baru yang melejit cepat banget gitu ya, yaitu TikTok Shop. Nah, kenapa sih TikTok Shop ini rame gitu? Emang apa sih bedanya dia dibandingin e-commerce lain gitu yang udah lebih berjaya gitu ya? Nah, sebenarnya ada beberapa poin yang bisa kita perhatiin dan kita bisa dapetin insight dari situ. Pertama, zaman sekarang orang-orang tuh kan kalau belanja lebih percaya banget sama sosmed. Ini kebuktian banget dengan para e-commerce lain yang sebenarnya ngiklannya di sosmed juga, ngiklannya di TikTok juga gitu kan. Nah, maka dari itulah gitu ya, karena mereka orang udah tergantung banget sama sosial media, makanya gampang banget ketika TikTok melaunching platform barunya, yaitu TikTok Shop yang tempat belanja di sosmed dia juga. Jadi kalau tadinya orang sosmed cuman buat lihat-lihat, cari hiburan, terus di sini ya orang langsung dapet duit gitu. Nah, terus ditambah TikTok Shop ini juga makin ramai karena dia mulai ngeluncurin fitur yang namanya affiliate. Dimana affiliate ini sebenarnya kan bisnis yang udah lama ya. Dari dulu juga orang udah ada kok bisnis affiliate gitu kan, main di sosmed, mempromosikan barang sesuatu, jualin barangnya orang, nanti dapat untung dari situ gitu kan. Nah, affiliate ini di TikTok Shop ini kerasa heboh banget. Kenapa? Karena makin kesini, kalian sadar nggak? Makin banyak selebriti, makin banyak influencer yang sekarang tuh lagi balapan. Lagi balapan, kejar-kejaran, saling mecahin rekor gitu ya, kayak rekor live streaming sebelumnya dipegang sama Scarlett 8 miliar, nggak lama disikat lagi sama siapa, sekian miliar, disikat lagi dan akhirnya direbut lagi. Ini kayak lagi nonton F1, sadar? Jadi saling nyalip di tikungan. Inilah yang bikin si affiliate itu juga makin heboh gitu kan. Nah, ini bikin makin banyak orang itu pengen daftar jadi affiliate. Dan mungkin kalian juga ada, bener nggak? Kalau kalian pengen jadi affiliate, komen di bawah ya. Kita juga punya program buat bikin affiliate kalian lebih untung gitu. Tapi itu adalah poinnya. Jadi semua orang pengen jadi affiliate, meskipun apakah semua orang untung? Enggak juga sih. Enggak semua orang bisa untung gitu kan. Nah, terus dengan TikTok Shop dan affiliate ini, gimana nasib yang lainnya? Gitu ya kan, yang lain juga pasti pengen ini kan, pasti pengen bersaing kan. Gimana yang lainnya nih? Nah, yang disadari sekarang adalah karena makin banyak si TikTok ini, itu kan bikin orang sekarang tuh geser dikit-dikit jadi afiliator. Bahkan mungkin juga kalau kalian cek, kalian survei ke anak-anak muda zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya, mungkin kita ngomong 5 tahun lalu, orang ditanya, cita-cita lu mau apa, Dek? Mungkin ada orang yang pengen jadi selebgram, pengen ada yang jadi YouTuber, bener nggak? Sekarang mungkin ada cita-cita baru. Kalau lu tanya, cita-cita lu mau apa? Mau jadi TikToker, mau jadi afiliator gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Nah, terus gimana nih pertanyaannya dengan e-commerce lain? Ya, e-commerce lain bisa dibilang sekarang kalau lihat dari data, ya secara traffic juga mereka masih banyak yang cukup tinggi ya. Tapi kayaknya dalam waktu singkat, TikTok Shop ini menurut gue sih bisa menggulingkan yang lainnya. Makanya fitur-fitur platform lain itu mulai banyak yang ngikutin kan, kayak Toko Oren mulai bikin yang namanya Shopee Video dari berapa bulan ke belakang, udah hampir setahun nih kayaknya. Cuman kayaknya sih nggak rame-rame amat gitu ya. Tokopedia itu kan ada live streamingnya juga gitu. Terus Lazada juga itu sama gitu. Cuman kalau misalnya dilihat sekarang ya, potensi paling banyak kebuktian dari mana? Kalau kita sih lihatnya simpel aja. Mungkin di antara e-commerce lain yang paling kuat ngelawannya adalah ya Toko Oren gitu. Kebuktian dengan apa ya? Kalau kita ngomong di bagian macam-macamnya ya, user mereka tetap banyak. Kedua, karena mereka udah duluan, jelas. Kedua, kalau lihat dari jumlah angka live streamingnya di Toko Oren sekarang juga udah mulai mirip sama di TikTok, mulai didominasi sama artis gitu. Dan si Toko Oren itu juga bakar duit banyak banget buat live streaming di artis sendiri. Kalau nggak percaya, coba kalian cek deh di Shopee. Nah, ini bisa kalian lihat di mana? Coba kalian lihat deh di toko hijau. Nah, ini nih yang pada live streamingnya nih, kan bisa dibilang ya kalau dibandingin sama TikTok Shop kalah level nih. Belum lagi viewersnya juga jauh banget gitu kan. Nah, terus yang kedua nih lawannya. Nah, ini lawan yang paling kuat. Nah, kalau lawan yang di sini kita bisa lihat. Nah, ini memang kelihatannya masih kalah, tapi udah apa ya? Maksudnya perlawanannya masih sengit dan ini masih bagus banget gitu loh. Kelihatannya masih oke banget gitu. Nah, dari sini insight apa sih yang kita bilang ya? Apakah dengan kayak gini ini bisa membuktikan kalau TikTok Shop ke depannya bakal jadi raja di marketplace? Karena mereka udah mulai menang nih dari bagian poin-poin kecil. Contoh kayak live stream itu mereka udah salah satu mungkin sekarang yang paling kuat. Kedua, affiliator gitu ya. Bukan berarti platform lain nggak punya. Platform lain juga punya afiliatornya, tapi kayaknya nggak sekuat dan nggak sekuat dan nggak sebanyak di TikTok Shop.
Dimana mereka sendiri makin nambah terus kan orang-orang yang pengen jadi afiliator gitu ya. Mungkin banyak, tadi gue bilang, banyak juga anak-anak muda sekarang yang punya cita-cita jadi afiliator. Kalau udah banyak orang pengen jadi afiliator kan, artinya TikTok Shop-nya pasti bakal makin kuat kan. Nah, tapi insight yang gue lihat dari sini sebenarnya simpel. Kalau lihat apa yang bikin TikTok Shop berjaya, karena mereka tuh bukan cuman kayak bikin tempat buat orang jualan doang. Bukan bikin tempat kayak, hey lu beli dong barangnya. Tapi mereka ngejual lewat konten, mereka ngejual lewat hiburan. Mereka tuh ngejual lewat live streaming yang engaging. Jadi kayak orang tuh nggak ngerasa dijualin. Orang lagi cari hiburan, terus ngelihat ada sesuatu yang kayaknya, gue suka. Ya udahlah, orang beli dengan alamiah, nggak perlu diapa-apain. Karena memang itu memang udah pengen sendiri gitu ya. Mungkin itulah pendekatan yang bisa ditiru sama tempat-tempat lain, atau itu yang bisa ditiru sama bisnis kamu. Bikinlah supaya orang nggak kerasa kalau mereka suka dan mereka bakal beli barang kamu.